Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan memulai persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Biarlah kasih yang dari surga, kasih dari tahta Allah Bapa, boleh mengalir memenuhi hati kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupmu. Biarlah kasih yang dari surga, kasih dari tahta Allah Bapa boleh mengalir dan mengalir di dalam hidup kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur. Kami boleh beristirahat dengan tenang sepanjang malam. Pagi hari ini Engkau memberikan hari yang baru. Kami boleh bangun dengan
tubuh yang sehat dan segar kembali. Kami menyerahkan Tuhan untuk persekutuan doa pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Edi SS yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Tuhan berkati hamba supaya dapat menyampaikan memimpin pujian juga doa syafaat dengan baik. Kami berdoa untuk petugas internet dapat menjalankan dengan baik dan internet juga berjalan dengan baik. Biarlah semuanya ini boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang bergabung dalam persekutuan doa pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, semua untuk kemuliaan Nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan katakan, kurasakan kasih-Mu. Kami rindu merasakan kasih kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Katakan kurasakan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Biarlah mujizat terjadi di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan atas semua kami anak-anak-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami persilahkan Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Ruth. Ya, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur. Pagi hari ini kami boleh merasakan akan anugerah Tuhan. Tarikan nafas kami yang boleh kami nikmati pada pagi ini. Semua berasal daripada Tuhan sendiri. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, demi kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Biarlah di pagi hari ini, ketika kami boleh merasakan akan Tuhan yang baik itu, Tuhan yang menuntun kami itu, kami diberi kesempatan untuk boleh merenungkan firman. Kiranya Engkau yang berkati hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami terbuka untuk mendengar firman Tuhan, dan kiranya firman-Mu tergenapi bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang kasih Tuhan. Ini kita sudah melewati Minggu Pamarum kemarin minggu ya. Dan ini adalah waktu-waktu yang sangat berat bagi Tuhan Yesus ketika Dia harus menghadapi kematian. Kalau sekarang hari Rabu, jadi besok malam itu sudah menegangkan bagi Tuhan Yesus. Waktunya semakin dekat. Dan kita mengerti bahwasannya ada satu hal besar terjadi di sana sebelum penyaliban. Yaitu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, khususnya untuk 3 muridnya yang dikasih itu berdoa di Getsemani. Ya, konteksnya memang pagi hari ini kita bersama-sama yang kita lakukan tiap-tiap minggu yaitu kita berdoa bersama. Nah, saya tertarik untuk kita bisa merenungkan sedikit aja bagian daripada doa bagaimana yang seharusnya kita lakukan. Saya memberi judul untuk renungan ini yaitu bahaya berhenti berdoa. Bahaya berhenti berdoa. Kita akan lihat satu ayat yang dalam bahasa Indonesia ini paling pendek. Saya katakan dalam bahasa Indonesia. Kan dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, bukan ayat ini yang pendek, tetapi ayat yang lain. Tapi dalam bahasa Indonesia yang terpendek ini. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini 2 kata saja. Saya minta untuk kesediaan dari seorang di antara kita untuk membaca 2 kata ini. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Silahkan seorang dari kita buka mic-nya dan silahkan baca. Pak, silahkan Oma. tetaplah berdoa. Iya, terima kasih Oma. Satu kata yang mudah untuk kita ucapkan. Tetaplah berdoa. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ini menjadi bagian yang penting bagi jemaat di Tesalonika. Seharusnya mungkin tidak perlu dituliskan seperti ini, tetaplah berdoa. Toh kalau kita berdoa kan sudah menjadi kewajiban dari setiap orang percaya. Tetapi kenapa Rasul Paulus memberikan pesan yang singkat tetapi padat maknanya? Kalau kita memahami di dalam struktur bahasanya, tetaplah berdoa itu ada satu kegiatan yang seharusnya dilakukan terus-menerus. Makanya tidak salah kalau di dalam bahasa Indonesia disebut juga tetaplah berdoa. Satu kegiatan yang terus-menerus. Dan itu juga diucapkan Rasul Paulus kepada orang kedua jamak. Maksudnya kalian itu berdoalah terus. Jangan pernah berhenti berdoa. Ini menarik sekali. Di dalam terjemahan bahasa Inggris jadi pray constantly, yang konstan, yang terus berdoa. Tetapi juga bisa terjemahkan berdoa tanpa berhenti.
Nah, ini yang menjadi concern saya, berdoa tanpa berhenti. Kenapa sih kita disarankan, kalau ini firman ini untuk kita semua, kita tidak boleh berhenti untuk berdoa. Judulnya adalah bahaya berhenti berdoa. Kok kita, ya bolehlah kalau kita perlu kita berdoa dan datang pada Tuhan, selesai urusannya. Boleh itu. Tetapi sekali lagi firman ini mengingatkan kita semua bahwasanya kita harus berdoa tanpa henti. Sekaligus ini juga menjawab bagi setiap orang-orang percaya yang maunya datang kepada Tuhan Yesus pada waktu perlu saja. Dan itu dikatakan pun nggak cocok dengan firman ini. Karena firman ini seharusnya bisa kita baca tadi, berdoa tanpa henti. Kita tidak boleh berhenti berdoa. Nah, apa sih bahayanya kalau kita itu berhenti berdoa? Nah, makanya nggak boleh berhenti berdoa. Saya sedikit melatar belakangi seperti ini. Doa adalah tugas kita. Ya, kalau di dalam terjemahan yang lain, setelah kita memahami doa adalah nafas hidup orang percaya. Oke, tetapi itu bagian yang penting juga. Tetapi kalau kita lihat bahwa doa adalah tugas kita. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah tugas kita. Ini menjadi hal yang harus kita ingat-ingat. Artinya kalau ini menjadi tugas kita, pada bahasa yang lain, menjadi satu kewajiban kita untuk kita berdoa. Namanya kewajiban, itu harus dilakukan. Tidak boleh kita berhenti untuk berdoa. Kita sudah diteladani oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwasanya dalam banyak hal Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Ketika dia memulai pelayanan, dia seringkali ditemui bahwasanya dia sedang berdoa. Sebelum dia memulai pagi benar, Tuhan Yesus berdoa. Bahkan di ujung hidupnya, kalau boleh mengatakan seperti itu, hidup di dunia, dia pun berdoa sungguh-sungguh. Artinya doa itu adalah menjadi bagian yang harus kita lakukan terus-menerus, tidak boleh berhenti. Sadar kalau itu adalah doa, bahwasanya adalah tugas kita. Iblis itu selalu menghadang kita. Dan benar bukan bahwasanya untuk berdoa sesungguhnya kita itu berjuang sungguh-sungguh, tidak mudah. Karena godaan iblis itu begitu besarnya. Maksudnya seperti ini. Iblis seringkali memakai tuduhan-tuduhan kepada kita. Kenapa kamu berdoa? Kenapa kamu berdoa? Atau kamu masih melakukan dosa? Kenapa kamu belum suci? Kamu tuh bukan orang yang kudus. Kenapa kamu masih berdoa? Apa Tuhan mendengar doamu? Nah, iblis seringkali memakai tuduhan-tuduhan itu untuk membawa kita sungguhnya jauh daripada doa. Ketika kita jauh daripada doa, betapa mudahnya iblis itu merontokkan kita. Jadi kalau kita bicara doa adalah tugas kita, iya itu tugas kita. Tapi sekali lagi kita juga ingat bahwasanya ketika iblis menjauhkan kita daripada Tuhan dengan tuduhan-tuduhan palsunya, dengan segala hal yang dia coba berikan kepada kita, ingat supaya kita itu mudah ditaklukkan oleh dia. Ketika kita datang pada Tuhan, satu hal yang paling penting adalah kita berdoa. Kita bisa pungkiri bukan? Nah, bagaimana kalau kita nggak berdoa? Jadi tepatlah bahwasanya doa itu tugas kita supaya kita terus punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Jadi lakukanlah bagian pada tugas kita yang tanpa pernah berhenti. Dan kalau kita lihat yang lain lagi, seperti di slide tadi, doa tugas kita, iya, tapi juga kita dihadang oleh banyak kesulitan yang membuat doa tidak mudah dilaksanakan secara tetap atau terus-menerus.
minggu lalu saya sampaikan hasil daripada kompak ya, komisi Bapak yang kita berkumpul, dan 2 poin yang paling rendah adalah salah satunya berdoa. Tapi nggak tahu, ini perlu juga dites lagi dengan koper atau yang lain-lain. Apakah hasil ini hanya milik bapak-bapak saja gitu kan? Tetapi setidaknya anggota kompak diingatkan, tidak gampang untuk berdoa. Dan ini bisa menjadi salah satu kelemahan secara umum di kompak. Bukan untuk melihat, oh hasilnya buruk terus kita hajar habis, kita untuk pertontonkan kejelekan kita. Tidak. Tetapi maksudnya, ini ada bagian yang kurang bagus. Bagaimana kita mengatasinya? Dan memang kita sharing-sharing pada waktu itu ya, Pak Theo bagus memimpin kita. Bagaimana sih kalau ada hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dibahas banyak oleh para anggota kompak gitu, dan kita mendapati oh ternyata kita harus seperti ini, seperti itu gitu ya. Nah, kita sadar bahwasannya doa memang tidak mudah. Ada banyak kesulitan. Salah satu yang kemarin bicarakan waktu. Ya, karena waktu itu tidak mudah ternyata untuk kita memberikan waktu yang khusus bagi kita sendiri untuk berdoa. Terus banyaknya tugas-tugas atau pekerjaan, kesibukan, dan lain-lain. Nah, kita melihat bahwasannya banyak ternyata kesulitan yang menghadang kita ketika kita berdoa. Dan itulah realitas sebenarnya. Kita bisa punya banyak alasan untuk kita tidak berdoa. Tetapi ingat bahwasannya doa adalah tugas kita atau kewajiban kita. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita sudah berhenti sampai di sini, kita coba sedikit merefleksi diri kita. Apakah benar bahwasannya doa itu kok nggak gampang ya? Meskipun itu tugas kita. Saya percaya, karena saya pun juga menggumuli hal ini. Tidak mudah berdoa. Tidak mudah sekali lagi. Kita bersyukur ada orang-orang yang setia berdoa. Kita bersyukur. Kadang kita berhenti sampai di situ saja. Hebat ya orang itu ya, bisa terus berdoa. Iya benar, karena di banyak hadangan dan tetap bisa berdoa. Dalam segala keadaan. Itu luar biasa sekali. Mau keadaannya susah, mau senang, mau digoda iblis, mau dadangannya, tetap aja berdoa. Kita salut. Tapi kadang kita cuma salut saja. Kita tidak meneladani apa yang dilakukan oleh rekan kita atau teman kita tadi. Dan sekarang kita mulai berpikir lebih baik. Kalau ini menjadi tugas kita, bukan tugas dia atau tugas mereka, ya mari kita ambil bagian supaya kita juga terus berdoa. Saya tidak menyebutkan isinya doa itu apa, tetapi artinya tugas kita berdoa, titik. Dan kita harus tetap berdoa. Nah, mari kita sekarang masuk bahaya berhenti berdoa ya. Saya mengutip dari seorang yang saya pikir luar biasa gitu ya. Seorang yang takut Tuhan, dia mengatakan seperti ini. Dan ini menjadi hal yang baik bagi kita semua. Bahaya berhenti berdoa ya. Dari William Gurnall. Ya, saya membaca seperti William Gurnall. Menyingkirkan doa memalukan Allah. Saya terkejut membaca apa yang disampaikan oleh William Gurnall. Memang dia tidak menjabarkan secara lebih rinci, tetapi kalimat ini membuat saya berpikir ulang untuk berhenti berdoa. Ketika menyingkirkan doa itu buat William Gurnall adalah memalukan Allah. Wow, saya pikir sampai sejauh itu ya. Kalau kita berhenti berdoa atau kita menyingkirkan doa kita itu memalukan Allah. Saya coba merenungkan, memahami, karena dia tidak melanjutkan lebih lanjut, dia bicara dalam konteks yang lain juga. Tetapi kalimat ini saya pikir kalimat besar dari seorang William Gurnall.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita lagi lemah, lagi kurang bersemangat untuk berdoa, saya pikir kalimat ini kan menjadi kekuatan yang istimewa bagi kita. Ingat loh, kalau kita berhenti berdoa, kita menyingkirkan doa, kita itu memalukan Allah. Di dalam pemahaman saya mencoba memahami seperti ini. Kita itu kan anak-anak Allah, diberikan anugerah oleh Allah untuk berdoa, untuk menjadi anak-anaknya, dan salah tugasnya adalah berdoa. Kalau punya status anak dan kita tidak berdoa, bagaimana Tuhan itu dikenal melalui kita anak-anaknya? Oke, mungkin agak membingungkan, tapi seperti ini. Apakah bisa orang di luar itu, di luar orang percaya, bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak punya kegiatan atau tanggung jawab dalam berdoa? Sukar bukan? Orang Kristen kita tanya, misalnya kita berusaha ketemu sama orang, atau mungkin kita menginjili gitu ya. Oh iya, saya orang Kristen, pasti kan, karena kita berusaha kenal dan identitas kita, dan kita bisa menginjili. Kemudian kita kenalkan pada orang itu, bla bla bla, Yesus itu siapa, Allah yang seperti ini, bla bla segala macam. Orang itu oke. Tapi kemudian misalnya dia bertanya, Bapak, maaf, Bapak, Ibu, atau saudara-saudari, apakah rutin berdoa? Pertanyaannya simpel saja. Apakah rutin berdoa? Kemudian kita jawab dengan agak malu atau gimana. Oh ya, doa itu kadang saya lakukan, tapi juga kadang-kadang enggak. Di titik itu, sebetulnya menurut saya kita sedang memalukan Allah. Karena mungkin banyak di antara saudara-saudara yang kita injili, justru mereka tuh rutin berdoa. Sementara kita tidak rutin berdoa, dan bahkan mungkin menyingkirkan doa, tidak punya doa sama sekali. Wow, ini menjadi catatan penting bagi setiap kita, supaya kita tidak memalukan Allah. Ya, inilah bahaya terbesar menurut saya ketika kita berhenti berdoa, karena kita sedang memalukan Allah. Saya mengikuti berita tentang seorang pejabat yang sekarang sudah ditangkap KPK, bukan karena dia melakukan kejahatan yang pertama, tetapi karena anaknya menganiaya orang lain. Sampai parahnya segitu, dia tidak melakukan kejahatan. Tetapi dia ditangkap karena hal yang lain yang berbeda, bukan karena penganiayaan. Ya, sekarang pemerintah kita tegas sekali ya dengan pencucian uang untuk koruptor, korupsi sedang diselidiki semua. Ini luar biasa, satu kegerakan besar oleh pemerintah kita. Mau bersih-bersih, dan akhirnya si bapak ini karena anaknya menganiaya dan sekarang dia ditangkap, tapi bukan tuduhan menganiaya, karena dia punya harta yang begitu banyak dan itu tidak masuk akal dengan tugas-tugas dia. Nah, saya membaca seperti ini. Jadi adalah peristiwa ketika si bapak ini nelpon anaknya. Jadi dia telepon anaknya yang menganiaya itu, kemudian dia tanya, kamu sedang di mana? Terus bapak ini ngajak, ayo kita makan malam gitu ya. Tapi anaknya mengatakan, saya nggak bisa, saya sedang di kantor polisi karena saya sedang menganiaya. Saya baru saja memukuli orang karena saya jengkel segala macam seperti itu. Bapak sekarang datang aja ke kantor polisi. Bapak itu tidak mau datang dengan alasan banyak. Mungkin dia malu dengan anaknya yang seperti itu. Maka udah, itu urusanmu, kamu udah besar, kamu beresin sendiri. Nanti kalau udah beres, nanti kita ketemu makan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Dunia bisa mengenal bagian seperti itu. Malu kalau anaknya itu melakukan hal yang tidak baik. Bukankah Tuhan juga bisa sama seperti itu? Kalau kita tidak berdoa, ya gimana Tuhan mengakui kita gitu kan?
kita sedang memalukan Tuhan. Saya pikir apa yang disampaikan oleh William Gurnall ini bisa menyemangati kita untuk kita tidak berhenti berdoa. Oke, berikutnya. Berhenti berdoa membuat kita akan mulai berbuat dosa. Wah, tadi William Gurnall memalukan Allah, memalukan Tuhan. Saya menangkap bagian yang seperti ini. Berhenti berdoa membuat kita akan mulai berbuat dosa. Wah, kok bisa sampai segitu ya? Ya, memang nggak gampang. Nah, boleh dikatakan dalam hal yang lain bahwasanya juga doa itu adalah alat pencegah dosa. Ya, memang ini mengisi aja sebetulnya ya. Doa adalah alat pencegah dosa. Perhatikan dalam Matius 26 ayat 41 ada di slide ini. Silakan seorang yang lain bisa membaca ayat ini. Matius 26 ayat 41. Saya bacakan ya, Pak. Silakan Bu Ana. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terima kasih Bu Ana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di Taman Getsemani, kalimat besar ini keluar. Menarik ya. Yesus membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani. Tapi 3 di antara murid itu maju lebih ke depan, yaitu Petrus, dan kemudian kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Itu murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dia membawa 3 muridnya yang mungkin bagi Tuhan Yesus bukan sembarangan dipilih, karena mungkin mereka itu punya istimewa. Mungkin saja ini tebakan saya. Tuhan Yesus melihat 3 murid ini lebih tekun berdoa. Bukan berarti yang lain tidak tekun berdoa, ini lebih tekun berdoa daripada murid lain. Maka mengajak 3 murid ini yang istimewa ini untuk berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Bahwasanya 3 murid ini tertidur ketika diajak berdoa. Bukan 1, bukan 2, tapi semuanya tidur. Artinya Tuhan Yesus berdoa sendiri. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Yesus balik masih tidur lagi. Oke, tak tinggal lagi. Kemudian Yesus balik masih tidur lagi. Lah gimana? Namanya ngajak tidur, bukan ngajak berdoa gitu kan. Petrus siapa? Seorang yang hebat besar. Tapi dia menyangkal Tuhan Yesus ketika dia gagal berdoa. Yakobus dan Yohanes, mereka berebut tempat untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Gagal, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat keseluruhan daripada rangkaian terakhir daripada kehidupan Tuhan Yesus, 3 murid ini yang dikatakan istimewa oleh Tuhan Yesus gagal total karena mereka gagal berdoa. Saya tidak bisa memprediksi atau tidak bisa mengatakan andaikan 3 murid itu bisa berdoa tidak tidur, mungkin Petrus tidak menyangkal Tuhan. Tidak, saya nggak makan seperti itu ya. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita semua bahwasanya kegagalan atau berhenti berdoa itu akan membawa kita ke dalam dosa. Membuat kita mulai masuk dalam dosa, di area dosa. Kita lebih menikmati tidur daripada yang seharusnya yang Tuhan, secara khusus Tuhan mengatakan pada 3 muridnya untuk berdoa. Maka kita lihat perkataan Tuhan Yesus ini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jelas loh ini, berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Betul kan? Kalau kita tidak berdoa, kita bisa jatuh dalam pencobaan. Dan Tuhan ingatkan lagi, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah inilah kesadaran kita.
ketika kita ada di dalam doa kita pribadi, lepas pribadi, ataupun kita doa bersama-sama seperti ini, ingat loh, godaan itu ada. Godaan dari iblis itu ada, dan godaan dari kesultanan kita itu ada. Dan kita ingat, Tuhan betul, saya itu daging yang lemah. Saya ingin roh saya yang dikuatkan, supaya mampu untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya ingin mengatakan seperti ini. Doa itu kalau kita singkat, menurut saya nih ya, seperti 3P. Ya, saya nggak tulis di sini ya. 3P. Doa itu yang pertama seperti pagar yang membatasi ruang gerak kita, betul, supaya kita tidak jatuh ke tempat yang lain. Tahu batasnya. Ketika kita berdoa, ini maksudnya doa yang tulus dan sungguh-sungguh ya. Kita akan mendapati ketika kita di luar atau di ruang yang berbeda yang dikehendaki Tuhan, kita tuh tidak nyaman. Maka itulah saya sebut dengan pagar. Dan yang kedua, P yang kedua adalah polisi. Doa itu akan menjaga kita. Ingat ketika kita kepingin aja, saya pingin melompat, kita ingat ada polisi di depan, kita nggak jadi melangkah ke situ. Ada batasnya, ada penjaganya. Itulah doa yang membuat kita terus akan terjaga supaya kita tidak melakukan dosa. Tapi yang lain, doa itu yang P yang ketiga adalah pelita. Pelita itu lampu yang akan menuntun kita supaya kita berjalan di dalam terang Allah. Buat saya doa seperti itu. Dan sebarat kita juga bisa langsung memahami yang pertama ada batasnya yaitu pagar, ada penjaganya yaitu polisi, yang kedua, yang ketiga adalah pelita yang akan menuntun hidup kita. Dengan pemahaman 3 hal ini, kita akan hidup di dalam apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Jadi kita bisa dicegah dosa kalau kita paham dan kita belajar terus-menerus dan kita berusaha terus-menerus untuk berdoa. Nah, kalau tadi William Gurnall mengatakan menyingkirkan doa, yaitu memalukan Allah, sedikit saya memodifikasi bagian itu ya. Menyingkirkan doa, kita akan terlempar ke dalam dosa, bahkan saya katakan yang busuk. Seperti ini. Kalau kita berdoa, tetapi kita punya tujuan buruk, nah situlah sebetulnya kita tidak berdoa. Kita melemparkan doa itu, menyingkirkan doa itu, dan kita masuk dalam doa yang busuk. Karena kita tidak menghidupi doa itu, kita punya maksud sendiri dengan doa-doa itu supaya kita diuntungkan atau mendapatkan segala sesuatu. Itulah menyingkirkan doa, kita terlempar ke dalam dosa yang busuk. Tetapi yang lain yang saya maksud seperti ini. Ketika kita tidak berjaga-jaga, ketika kita tidak berdoa, ketika Tuhan berkata kepada kita firman-Nya, tetaplah berdoa, atau jangan berhenti berdoa, kita akan terlempar dalam dosa yang busuk. Jadi bagaimana tugas kita sebagai orang-orang percaya? Tidak ada lain, tidak ada bukan. Kita harus terus-menerus berdoa. Maka firman di awal, tetaplah berdoa, menjadi bagian yang hidup, yang harus senantiasa kita miliki, tanpa boleh ditawar-tawar lagi. Pertanyaan berikutnya, sekaligus sebagai penutup. Apakah 24 jam kita berdoa? Itu ekstrim sekali ya. Nanti kalau saya jawab ya, nanti saya akan diprotes. Oh, Tuhan Yesus juga bukan 24 jam berdoa. Kenapa? Kan dia melayani juga, kan dia tidak berdoa. Nah, itu cara berpikir yang ekstrim.
Jadi gambaran kita berdoa itu kita meneduhkan diri di tempat khusus dan kemudian kita berdoa pada Tuhan. Iya, itu betul. Tetapi ingat, itu hanya satu bagian dari cara kita berdoa. Ada banyak hal kita bisa berdoa. Saya sudah sampaikan dalam renungan-renungan yang terdahulu, di jalan pun ketika kita naik motor, naik sepeda, sedang mengemudi mobil sekalipun, kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa. Pada waktu kita makan, kita juga bisa berdoa. Pada waktu kita ketemu dengan orang, apa kita ucapkan, kita bisa berdoa. Artinya, kalau tetaplah berdoa, yang pertama, kita punya hal yang istimewa, kita berdoa dengan Tuhan secara pribadi. Iya. Tetapi ingat, 24 jam itu kita bisa banyak berdoa. Dan teruslah berdoa. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Ingat, ada bahaya ketika berhenti berdoa. Dengan kita semakin dikuatkan, diteguhkan untuk kita senantiasa berdoa pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami semua akan bahaya berhenti berdoa. William Gurnall mengatakan bahwasanya menyingkirkan doa itu adalah memalukan Allah. Kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Kalimat ini boleh terngiang di dalam hidup kami. Hidup kami adalah hidup tentang Tuhan. Kami tidak ingin memalukan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami bergiat untuk kami berdoa di dalam setiap kesempatan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Engkau juga meneguhkan, Engkau memimpin setiap kami ya Tuhan, agar doa menjadi bagian yang hidup, yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ruth. Ya. Terima kasih Pak Edwi yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari. Saudara, kita pagi hari ini belajar bahaya berhenti berdoa. Ya, doa adalah napas hidup, tugas dan kewajiban kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, orang bisa mengenal Tuhan melalui kita yang selalu berdoa. Karena berhenti berdoa membuat kita mudah berbuat dosa. Dan kita tidak mudah jatuh, menjaga kita untuk tidak melakukan dosa. Doa menuntun kita berjalan di dalam terang Allah. Saudara, kita akan memasuki pokok-pokok doa. Diaken Liane bisa menayangkan. Saudara dapat melihat ya tugas-tugas nomor berapa. Mohon maaf jikalau ada yang terlewat. Karena di sini ada Bu Heti, mohon maaf ya Bu Heti belum kebagian, bisa mengambil salah satu dari ini ya. Dan nanti doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi. Ada tambahan doa adik saya Bapak Hermanto yang ada di Hambarawa pagi ini jam 11 akan melakukan tindakan operasi hernia. Kita terus berdoa untuk Ibu Suraji, untuk Ibel, puji Tuhan sudah semakin membaik ya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Kepadamu Tuhan, ku berdoa.
kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, memimpin jemaat-Mu boleh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh meneladani firman Tuhan, sungguh-sungguh boleh menghidupi akan Engkau, Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk doa pagi pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Bapa